Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil zumil jamaah wal imamah wa nahana anit tafarruqah wal ikhtilaf. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Di dalam surat As-Saff ayat berapa Pak? Ayat 2 ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul ladzina, mencintai orang-orang yang yuqatiluna fi sabilillahi, orang-orang yang dinafikannya berjihad, berjuang di jalan Allah. Tapi yuqatiluna, berperang. Sofan, yang berperang dalam bentuk berbaris-baris rapi. Ka'annahum bunyanun, saking rapihnya seperti bangunan yang kokoh. Tidak sekedar rapih tapi kokoh. Ayat ini kemudian ada kabur maknan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar dosanya bagi orang yang mengatakan tapi tidak mengerjakan. Nah, jadi artinya harus relevan. Para ikhwan Majelis Taklim Riasa Depok yang dimuliakan Allah, kita memasuki bulan Desember. Kemarin bulan November ada kegiatan BSP, bulan solidaritas Palestina. Di bulan November ditutup di Masjidil Istiqlal. Masjid Istiqlal, saya nggak bisa hadir, berpapasan dengan kegiatan saya harus memimpin mahasiswa. Persetujuan judul 70 mahasiswa harus saya setujui. Enggak gampang begitu kan, harus saya tes satu-satu. Proposal 70 judul, belum proposal, judulnya dulu. Jadi skripsi itu diawali dari penelitian diawali dari judul skripsi diawali dari masalah yang ada, enggak dari sini. Nah, itulah lama itu ya, sampai sore. Para ikhwan sekalian, tadi saya bacakan surat As-Saff. Materi yang saya sampaikan seperti yang sudah disampaikan para ikhwan, yaitu penghayatan tentang jamaah. Allah itu cinta kepada hambanya, yang mana mereka hambanya itu berperang di jalan Allah. Ada orang yang berperang, ada yang tidak berperang. Allah cinta yang mana? Cinta yang berangkat perang. Kita iri nggak perang ini mah ya. Ikhwan-ikhwan yang berangkat ke Aceh, ke Sumatera Barat, Sumatera Utara, membantu saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang sedang dilanda banjir. Rumahnya ada yang ngambruk dan sebagainya. Sampai sekarang belum selesai. Di saat kita sedang serius, bagaimana kita menindaklanjuti saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita di Gaza yang memang sedang berperang bener-beneran menghadapi Zionis Israel. Para ikhwan sekalian, dari sudut itu sudah begitu besar rasanya kita memikul beban. Belum lagi secara internal konsolidasi, kalau tadi eksternal. Imam Wali Al-Fatah
memberitahu kepada kita mensyukuri nikmat jamaah itu dengan cara dua. Giat keluar, yang kedua padat ke dalam. Ternyata bahasa itu bahasa strategi. Para pemimpin dalam memimpin apa saja harus menggunakan yang namanya strategi. Amir Yasa menggunakan strategi tiap hari. Beliau baca tarikh itu strategi. Apa coba hubungannya tarikh sama taklim sama strategi? Jadi tarikh itu kan sejarah. Sirah, kisah. Karena umat-umat terdahulu itu mereka melaksanakan Islam dengan berjamaah. Gimana sih umat-umat terdahulu kan gitu kan? Bahwa umat-umat terdahulu itu terbagi-bagi dalam kepemimpinannya. Satu dipimpin para nabi, para khulafa rasyidin, para mulkan, kemudian para khalifah sudah farah sekarang. Wali al-Fatah, Muhammad Hamidi, sama Ustadz Yasa. Udah parah ini, udah 3. Jamaah muslimin sudah dipimpin oleh 3 imam. Dalam hadis Sumasakat ketika menceritakan periode kepemimpinan umat Islam, selesai sampai situ beliau diem. Diem apa artinya? Pada waktu dibahas hadis itu, Ustaz Fadil ini punya penafsiran kiamat. Ustaz Saifuddin juga gitu. Jadi hadirnya kembali jamaah muslimin pada abad ini menandakan sudah dekatnya hari kiamat. Sejarah dunia akan selesai. Para ikhwan sekalian, apa sih yang sedang berjalan di dalam jamaah ini yang harus kita pahami. Di dalam ayat sudah jelas wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, bahwa melaksanakan Islam tidak bisa tidak. I'tisam billahi jami'an. Kalau aku pengen sungguh-sungguh melaksanakan Islam, ya caranya dengan berjamaah. Sudah jelas. Hadisnya juga jelas. Di dalam hadis Ibnu Umar qala khatabana Umar bil jabiyah faqala ya ayuhan nas alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'al waqiti wa huwa minal itsnaini ab'ad man arada buhbuhatal jannata falyalzamil jamaah man sarathu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fadzalikal mu'minu rawahu Tirmidzi. Abdullah bin Umar berkata, telah berkhutbah Umar bin Khattab. Jadi anaknya Umar cerita tentang Umar. Umar menyampaikan tentang khutbahnya Nabi. Jadi Umar berkhutbah, isi khutbahnya sama yang disampaikan oleh khutbah Nabi. Nah, Ibnu Umar ikut-ikutan. Khutbah isinya singkat, nggak kayak sekarang bertele-tele khutbahnya. Isi khutbahnya apa? Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Ya ayuhan nas, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Isi khutbahnya itu. Wahai manusia, wajib atas kamu berjamaah dan jauhilah hidup berfirqah-firqah. Fa inna syaitana ma'al wahid. Karena setan itu senang sama orang yang hidupnya menyendiri, wahid. Wa huwa minal isnaini ab'ad, dan setan enggak suka orang yang berduaan. Yang berdua. Apalagi bertiga, apalagi banyak. Setan itu mengganggunya orang yang sendiri. Yang berdua enggak bisa, sendiri. Nah, man arada buhatal jannah, siapa yang ingin bertempat tinggal di tengah-tengah surga, falyalzamil jamaah, tetapilah jamaah. Man sarrathu hasanatuhu, siapa yang merasa senang, siapa yang hatinya merasa senang dengan kebaikannya, wasa'athu sayyi'atuhu, dan merasa sedih dengan keburukannya, wadzalikal mu'minu, maka itulah tanda orang beriman. Para ikhwan, hadis ini Masya Allah dalam sekali ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kaum muslimin yang sudah berjamaah, yang sudah baiat, yang sudah masuk Islam
di Madinah supaya berjamaah. Jadi perintah berjamaah itu setelah masuk Islam. Karena ayat Ali Imran 103 itu turun di Madinah. Umat Islam sudah membaiat Nabi. Tapi ada banyak umat Islam pada saat itu terjadi berfirqah-firqah. Sudah masuk Islam kok berjamaah. Turunlah ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an. Rasulullah khutbah, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Ketika di Mekah belum disuruh berjamaah, belum. Baru suruh bertauhid. Gitu. Jadi kalau kita mendakwai umat Islam suruh berjamaah ya memang harus begitu. Yang disuruh berjamaah jangan orang kafir. Orang Islam. Begitu. Jadi yang disuruh berjamaah orang Islam, orang kafir disuruh masuk Islam dulu, baru berjamaah begitu. Para ikhwan sekalian, berjamaah itu wajib ya kan hukumnya, alaikum bil jamaah. Kemudian Rasulullah SAW ngasih tahu bahwa setan itu nggak suka hidup berjamaah, nggak suka. Fa inna syaitana ma'al wahid. Gimana caranya orang jamaah ini pecah? Setan itu kurang ajar itu. Bagaimana makmum membenci amirnya? Amirnya nggak suka sama makmumnya. Karena memang sebaik-baik pemimpin adalah khiyaru a'immatul ladzi tuhibbunahu wa tuhibbunahu. Sebaik pemimpin adalah yang mencintai makmumnya, makmumnya mencintai pemimpinnya. Dan yang mendoakan makmumnya, makmumnya mendoakan pemimpinnya. Seburuk-buruk pemimpin adalah yang membenci amirnya, amirnya membenci makmumnya, melaknat amirnya, amirnya melaknat, kayak politik. Para ikhwan sekalian, kalau kita mendakwai orang di luar, saya juga sudah jamaah, ya kan? Orang NU sudah berjamaah, orang Muhammadiyah sudah berjamaah, ya kan? Salatnya. Apa? Salatnya. Jadi memang mereka sudah berjamaah betul. Ayatnya ini, orang kafir juga berjamaah, jangan enggak. Ini dalilnya ini. Surat Al-Anfal ayat 73. Saya bacain ya. Orang kafir berjamaah. Jamaatul kafirin. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Orang kafir itu, mereka itu sebagian mereka atas sebagian yang lain saling tolong menolong. Berjamaah itu intinya apa, Pak? Saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling kuat menguatkan. Orang kafir juga saling kuat menguatkan. Yahudi dengan Nasrani saling kuat menguatkan. Israel sama Amerika saling kuat menguatkan. Berjamaah apa itu? Itu jamaah. Ini juga jamaah. Nah ini para ikhwan, kita harus mengetahui bedanya berjamaah yang diperintah Allah dengan berjamaah yang seperti itu. Apa bedanya? Prabowo menang karena berjamaah. Ingat tuh. Apa? Prabowo mau mengalahkan Anies dan mengalahkan Pak siapa? Ganjar dengan berjamaah. Ternyata berjamaah itu penting. Perang kalau nggak berjamaah hancur. Ekonomi pengen berhasil berjamaah. Orang Cina itu berjamaah. Jual HP itu, saya tanya, ada mana barangnya? Ntar saya telepon teman saya. Dari temennya ditelepon lagi semuanya ada, barangnya diantar. Di situ mah kakak ada. Artinya mereka itu bersatu, berjamaah bagi-bagi untung. Prabowo berjamaah. Nah, kalau ingin menang ya kita harus satukan semua partai. Satuin. Jadi penting, berjamaah itu penting. Iya. Sekalipun lemah kalau berjamaah jadinya kuat. Apa? Sapu. Sapu itu kan lidi itu lemah, satu. Ya kalau banyak bisa buat gebuk. Bukan sekedar gebuk, bisa buat bersih-bersih, ya kan? Itulah. Kita ini semua lemah, tapi karena berjamaah jadi kuat. Kita mau membiayai sekian berapa juta itu jamaah muslimin. Allah imam mengomando, para ikhwan kita akan bikin
guest house Islamic Center di Sufah. Berapa biayanya? Tidak bisa 10 juta. Berapa itu? 100. Hah? 1,3 miliar. Berapa juta itu saya nggak baca itu. 1,3 miliar. Nah, para ikhwan ini kan lemah-lemah nih kan. Lemah. Lemah itu artinya ekonominya lemah. Pak satu hari dapat uang berapa juta? Berapa juta? Orang yang bagus itu satu hari 10 juta. Nunggu yang mau jahit. Nggak dapat. Oh iya, kalau lagi panen musimnya tahun baru sekolah, nah banyak proyek. Tapi kan pegel sininya kan. Terbatas. Yang topung, Topung. ada nggak tukang topung sehari 1 juta? Lebih. Pas tali pusat. Capek. Amal capek. soleh. Tangannya pegel. Ini kecapean. Karena sedikit sekalipun cuma 1000, 10.000, 10.000 kali 1000 berapa coba? Kuat gara-gara berjamaah. Para ikhwan sekalian, orang-orang kafir mereka berjamaah. Bahasa sekarangnya itu kalau politik itu apa namanya? Kalau Sekutu. Koalisi. Kalau negara sekutu. Itu berjamaah intinya sebenarnya berjamaah. Kalau politik koalisi. Sekarang modelnya bergrup-grup. Nah, ya kan? Grup itu jamaah. Jamaah grup. Grup sebelah katanya. Ini jamaah sebelah. Jadi sekarang banyak sekali jamaah, ya kan? Para ikhwan harus cerdas bagaimana memilih jamaah yang dimaksud oleh syariat, kan begitu. Yang dimaksud syariat itu seperti apa? Kengeyelannya orang itu diajak berjamaah itu seperti itu. Saya juga sudah berjamaah, saya juga punya imam, saya juga baiat. Repotnya seperti itu. Karena punya penafsiran yang berbeda. Yang paling bingung ini, yang paling sulit itu menyatukan pemahaman tadi. Nah, para ikhwan sekalian, satu ya, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di tempat jamaah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang sesuai dengan yang saya kerjakan dan yang sesuai dengan yang dikerjakan oleh para alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin ahlul sunnah wal jamaah. Ya jamaah muslimin. Apa artinya ahlul sunnah? Ahlul sunnah artinya orang yang ahli di dalam mengamalkan contoh Rasul. Wal jamaah artinya yang dimaksud jamaah adalah apa yang diamalkan para sahabat. Yang dimaksud khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, yang diamalkan Nabi dan khulafaur rasyidin. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau mau mengaku dirinya ahlus sunnah wal jamaah, yaitu ngikut Nabi dan para khulafaur rasyidin. Apa? Hidup berjamaah, ya kan? Bagaimana mau mengaku ahlus sunnah wal jamaah tapi tidak berjamaah? Gitu. Para ikhwan kalian, bersyukurlah kita. Ibarat kapal, kita sudah berlayar di tengah. Para ikhwan sekalian, secara dinamika kita sudah dibawa oleh imam untuk melakukan koordinasi ke dalam dan giat keluar. Saya ingin bacakan surat Al-Anfal ayat 60. Surat Al-Anfal ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'idtu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi waffa ilaikum wa antum la tudlamun. Para ikhwan sekalian, ayat ini ayat perang. Ayat ini ayat perang. Dan sekarang kita oleh imam diajak untuk berperang. Ayat ini memerintahkan apa?
kata fi'il amrnya itu wa'aidu, hendaklah kamu menyiapkan diri, bersiap-siaplah kamu. Orang udah berangkat nih baru siap-siap. Orang udah balik lagi gitu, siap-siap. Bersiap-siap di sini ini terus-menerus persiapannya, Pak. Persiapan kita diperintah oleh Allah terus-menerus. Wa'iddu lahum, bersiaplah kamu untuk menghadapi mereka. Jadi kalau mau menghadapi mereka harus dengan persiapan. Kalau langsung kita hadapi, kita yang kalah. Maka kalau menghadapi harus dengan persiapan. Nah ini para ikhwan, yang namanya perang harus persiapan. Jangankan perang, mau sholat pun harus persiapan. Harus sehat kalau mau ke masjid, kalau sakit di rumah. Terus mau wudhu dulu persiapan. Wudhu persiapan harus ada airnya, dicek dulu airnya suci apa enggak, ada apa enggak, ya kan? Banyak persiapannya itu. Apalagi mau sholat malam, disiapkan dari sekarang. Mau tidur, siapin niat, ya kan? Orang nggak niat bablas, tenang aja. Tapi kalau udah niat minta sama Allah, bangun. Ya orang kamu nggak niat, nggak ada persiapan niat, ya bablas, coba baru bangun. Siap. Nah, taklim nggak niat, ngeburu siap. Oh malam ini taklim ya? Ya. Oh malam ini taklim. Enggak siap. Udah tahu malam Kemis taklim, masih diingetin terus. Ingetin itu mah tugasnya Pak Lili. Untuk yang tidak ingat, apa iya nggak ingat semua? Nah, baru kamu siap. Itu urusan Pak Lili untuk sudah nyampe Pak Lili, alhamdulillah, udah siap. Sekalipun datang, saya baru nyampe, Pak Ismail, Pak Iskandar nyampe, tapi nggak dengar dia apa yang dibaca Ibnu Ishaq tadi dan Ibnu Hisam. Kopinya. Nah, Saya bisa jadi mertua. syukur udah datang ya. Karena ada halangan di jalannya. Untuk menghadapi mereka, mastata'tum. Apa artinya mastata'tum? Semampunya. Mastata'tum itu apa artinya? Apa yang kamu mampu. Segala kemampuan yang kamu miliki. Ternyata kemampuan manusia itu banyak. Satu, kemampuan mental. Pak Rais apa? Mental. Mental itu ada di sini nih. Badannya sakit, tapi kepengen berangkat. Itu mentalnya kuat berarti. Tapi badannya sehat kok, alasannya sakit. Mentalnya lemah itu. Iya, mendadak sakit mau taklim. Mendadak sakit. Karena mentalnya lemah. Roe saya izin, agak kurang enak badannya, mentalnya lemah. Kalau mentalnya kuat, badan saya tadi nggak enak, tapi saya berangkat aja jadi sembuh. Nah, mentalnya kuat. Mental itu kekuatan batin, iman, ketaatannya. Satu, persiapan mental. Nah, taklim inilah para ikhwan sekalian, yang namanya mental perlu dipelihara. Kadang-kadang mental itu naik, ya kan? Kadang-kadang mental itu turun. Ada yang sering datar, landai, standar. Ya kalau para ikhwan pada taklim, saya taklim. Kalau enggak ya ikutan enggak lah gitu ya. Buru-buru ngingetin Pak Katib. Jadi perjuangan yang paling berat itu Pak, menasehati Amir. Dalam hari ini Amir Katib, ingatin Amir taklim malam ini. Oh ya, saya lupa. Bangun nasihat walil amri. 3 Pak, penyakit hati yang harus diberantas. 1, orang yang tidak ikhlas harus ikhlas, ya kan? Yang kedua, sungkan sama amirnya, nggak mau nasihatin amirnya. Yang ketiga, pengennya menyendiri, nggak bersama, selalu berjamaah. Ikhlasul amalillah wa munaswatu lil amri wa luzumul 3. Ini obat hati.
Obat hati bukan 7, 3. Ikhlas. Ikhlas itu tidak ada niat kecuali hanya mengharap ridha Allah. Yang dikerjakan benar. Selanjutnya para ikhwan sekalian, kekuatan apa saja yang kamu miliki? Satu, kekuatan batin. Ternyata di dalam ayat ini tidak hanya batin aja. Min kuwatin, dari kekuatan yang kamu miliki, min wa min ribatil khaili. Dan ribatil khaili, pasukan berkuda. Hendaklah kamu menyiapkan pasukan tentara. Musuh kamu itu besar. Ya, kamu juga menghadapinya dengan tentara juga. Mereka berjaga-jaga, kita berjaga-jaga. Begitu. Kekuatan yang kedua, kekuatan tentara fisik. Nah, fisik ini penting. Nah, miribatil khaili ini artinya tentara. Kita nyiapin tentara. Dari mana siapin? Dari diri kita. Dulu saya dengar, saya lihat di grup kalau hari Minggu olahraga. Itu persiapan fisik. Sekarang goes. Nggak ada goes sekarangnya. Suatu saat imam perintahkan riasah. Depok berangkat. Ke Cibubur, Mutalim. Nggak ada mobil. Siapin. Pakai goes. Hari Minggu sudah dilatih, ya kan? Kenapa sekarang vakum? Apa provokatornya udah nggak ada ini? Ada provokator Car Free Day. Itu tuh dalam rangka kita menyiapkan fisik kita selalu sehat. Jadi satu sehat jiwanya, kedua sehat badannya. Penting sehat badan itu. Sehebat-hebat iman seseorang, badannya sakit, nggak bisa ngisi taklim. Ustadz tenar, nggak bisa ngisi taklim sakit, nggak bisa. Ya, ilmunya hebat, ya kan? Imannya bagus, badannya sakit, nggak bisa berangkat kan? Penting ternyata. Sehat itu kan nggak bisa jahit pak, kakinya sakit, ya kan? Mengandalkan listrik kan perlu listrik di tangannya kecetit, nggak bisa. Badan saya nggak bisa. Jahit juga harus konsentrasi. Siapa yang konsentrasi? Fisik. Nah, ternyata ayat ini nyuruh kita wa min quwwatin wa min ribatil khaili. Kalau kita kuat, fisik kita hebat. Bu, iya kalau yang namanya tentara itu ya ahli di bidang bela diri. Ya kenapa para ikhwan nggak belajar bela diri? Nggak usah disuruh, nggak usah ada amanat. Sudah tinggal direncanakan saja para ikhwan sekalian. Satu, dapat nilai kesehatannya. Kedua, bela diri. Dengan adanya bela diri, badan jadi olahraga. Begitu para ikhwan sekalian. Jadi pagi-pagi saya tiap pagi harus jalan. Untuk mempersiapkan saya berangkat ke masjid. Itu kan penting, sehat kan? Orang bisa ke masjid saya di rumah. Karena sakit. Coba sehat. Betapa nikmatnya orang sehat bisa taklim, ya kan? Orang sehat di sini. Dan gimana tak sehat? Sehat datang berarti sehat. Penting menjaga kesehatan. Kalau tadi mental, menjaga mental kita, iman kita. Taklim ini menjaga mental kita. Kemudian kekuatan kita otak, cerdas. Mereka orang kafir cerdas. Kita harus cerdas. Sekarang kecerdasan di bidang teknologi. Kita juga harus begitu. Jangan kalah. Begitu. Ini kan tujuannya turhibu nabihi aduwallah. Kalau kita kuat, orang-orang kafir itu gentar. Turhibuna itu artinya takut. Saya tanya, orang Israel takut gak sama anak kita? Hah? Takut. Kita yang takut. 45 kapal tinggal masuk, balik lagi ke Indonesia, takut. Mereka cuma berapa nggak pakai kapal, yang pakai senjata doang. Oh kita nggak pakai senjata, aduh nyesel saya kenapa nggak nasihatin bawa senjata. Oh kalau gitu perang ya memang musim perang. Kenapa nggak bawa alat perang? Musim perang kok.
Di depan musuh jangan ngalah. Di depan musuh itu bikin musuh itu gentar, jangan malah musuh itu senang. Malah kumisnya Baplang. Baplang. orang kafir takut nggak sama kita? Malah kita yang takut sama orang kafir. Kalau dengan orang kafir itu kita itu asyidda walal kufar, ya kan? Muhammadur Rasulullah waladina amanu ma'hu asyidda walal kufar ruhama ubainahum. Mau diapain tuh ayat? Ayo. Mau diapain tuh ayat? Apa namanya sekarang itu istilahnya? Radikal. Anda berani ngomong Al-Quran radikal. Anda kalah karena Anda tidak bisa mengalahkan orang kafir. Tiap hari Jumat kita datang ke depan gedung apa? Kedubes apa? Amerika. Orang Amerika gentar enggak? Enggak. Nggak ada orangnya. Enggak ada orangnya, gedungnya doang. Tapi kan pakai sorotan, ya kan? Pertanyaannya, disorot itu malah gentar enggak? Enggak. Para ikhwan sekalian, kenapa saya sampaikan itu? Imam sudah mengambil langkah mau membangun rumah sakit ibu dan anak di Gaza, bukan di Depok. Ini perlu banyak sekali tenaga, banyak kekuatan yang harus kita himpun. Tidak bisa sendiri, enggak bisa. Banyak sekali yang harus kita, harus kita apa namanya? Ini saja nih, udah kebayang sama saya nih. Bukan longsor, apa banjir. Dikirim tenaga tukang war, ya kan? Ada yang ahli bekam, ya kan? Saya lihat ada fotonya bekam. Nanti perlu dikirim ahli-ahli yang lain. Karena dengan ini biasanya, ya kan? Justru kesempatan berdakwah, kan? Itu sama dengan di Lombok. Tahu-tahu saya disuruh ke sana. Sekarang jadi niabah, Pak. Ya, jadi perang kita itu menghadapi musibah. Perang kita menghadapi musibah. Jadi niabah di sana sekarang. Nah, sekarang kewalahannya konsolidasi. Bagaimana niabah itu satu istiqomah, kedua menjadi kuat. Ketiga bagaimana para ikhwan umat Islam di sana, Masya Allah, pada waktu itu saya datang ke sana, NU Muhammadiyah Salafi bersatu. Bersatu ketika sedang ketika sudah enggak ada ya sudah. Iya. Waktu itu tuh enggak akan pilih-pilih, enggak ada yang pilih-pilih. Sholat Jumat mau di masjid mana saja. Tapi begitu sekarang, pilih-pilih. Masjid di sini kok Jumatannya ke sono. Masjid kok ke Jumat ke sono, bukan golongan saya. Jadi berfirqah lagi. Jadi berjamaahnya ada latar belakang. Jadi memang begitu para ikhwan sekalian, ya. Apa poinnya di sini para ikhwan? Bagaimana caranya orang kafir itu gentar melihat kita. Silau lah kalau lampu. Ya bagaimana silau lampunya tier-tier. Lampunya itu nggak terang, gimana mau silau? Lampu dia itu lebih terang daripada lampu kita. Apa yang dimaksud lampu? Informasi lebih ganas. Mereka punya streaming, ya kan? Iya, berita lebih gencar. Jadi perang berita nih Ustadz Lili. Ustadz Lili ini megang peranan komunikasi. Mereka itu berita lebih dari berbagai segi. Bagaimana umat Islam tuh jangan memikirkan Islamnya, ya kan? Mereka itu terbuai. Jadi segala macam. Dibikin sibuk perekonomiannya, ya kan? Dijatuhkan rupiahnya. Dibikin pergaulannya seperti itu. Dibikin lagi, Masya Allah, para ikhwan sekalian. Bagaimana caranya? Orang kafir itu turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim. La ta'lamum Allah ya'lamum. Ada musuh yang kamu nggak tahu. Berarti ada musuh dalam selimut. Justru musuh yang tidak diketahui, musuh yang dekat. Kalau musuhnya jauh biasanya ketahuan.
Tapi kalau musuh yang dekat tidak diketahui. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi wa ilaikum wa antum la tudlamun. Apa maksudnya ini? Berperang menghadapi orang kafir, berjuang di jalan Allah, tidak sepi dari biaya. Nah, apa yang kamu infakkan seberapa saja. Siapkanlah infak terbaikmu, yang terbaik, terbanyak. Ya kan? Kata Mirmalia, yang terbaik. Ya terbaik, terbanyak, terbaru. Begitu. Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan, akan dibalas. Tidak sia-sia berapa saja infak yang kamu nafkahkan, yang kamu keluarkan. Jadi seberapa saja. Kalau nggak melihat jumlahnya, Pak, melihat yang dilihat apanya? Kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya Allah tidak melihat besarnya, tidak. Tetapi Allah melihat cintanya. Cinta itu akan melahirkan banyak. Bapak cinta sama istri, apa yang diingini istri dikabulkan. Belum minta udah dikasih. Itu cinta. Itu modalnya kita cinta kepada Allah. Itulah yang dituntut oleh Allah kita ini, bagaimana berjuang dilandasi dengan cinta kepada Allah. Kalau orang sudah tidak cinta, nggak cinta sama Allah, susah bangun subuh. Susah bangun malam, nggak cinta. Kalau udah cinta, udah selalu ingat. Cinta itu tandanya selalu ingat. Dan rela berkorban. Enggak awal, apa sih awal? Eman-eman. Enggak eman-eman. Wis piro wae ora usah dihitung. Oh, enggak usah disebut dari saya, dari hamba Allah saja. Enggak usah dihitung. Biar Allah yang hitung. Para hewan sekalian, inilah yang akan menggetarkan orang kafir. Sedangkan orang kafir sebaliknya. Mereka mengumpulkan harta untuk menghalang-halangi fisabilillah, dan mereka itu tujuannya tidak untuk mendapatkan ridho Allah. Mereka tujuannya ingin menguasai materi, menguasai tanah, menguasai daerah, menguasai perekonomian, berkuasa, intinya kekuasaan. Para ikhwan sekalian, yuwaffa ilaikum wa antum la tu. Kamu tidak akan mungkin dirugikan seberapa saja. Para ikhwan sekalian, mari kita berinfak seberapa saja. Enggak usah malu, infak cuma sedikit. Sedikit itu bahasa yang berbeda-beda. Sedikit banyak itu kan apa namanya? Apa namanya? Subjektif. Kata saya 1 juta banyak, kata Pak Ais kata 1 juta mah kecil. Apalagi tukang jahit 1 juta kan seminggu rebes. Kata saya 1 juta mah 2 bulan. Nabung dulu. Jadi 1 juta itu kecil dan besar itu tergantung keimanan. Sudut pandang berbeda-beda, apa tadi istilahnya nanti? Subjektif. Apa Pak Rais? Subjektif. Jadi Pak Rais hanya menjual 1 ekor lauhan. Ada ikan lauhan Pak? Ada. Udah nggak ada sekarang ya? Arwana kan. Yang kecil itu yang kecil. Arwana, bukan yang kecil itu. Oh itu lagi boomingnya itu yang ini itu. Yang wadah kecil itu bisa 1 juta itu. Sekarang udah nggak booming lagi Pak ya. Jadi Bapak harus bagaimana caranya itu bisa booming itu. Ikan-ikan kecil harganya besar. Karena ingin berinfak fi sabilillah. Ingin membantu saudara-saudara yang ada di Sumatera. Kasihan. Mereka putus semua dengan perekonomian. Air kemana-mana. Listrik mati. Mati itu perekonomian. Iya kan? Apa yang bisa? Doa. Enggak bisa berangkat ke sana ya infak, ya kan? Minimal ya ada rasa iba. Janganlah membiarkan. Karena itulah tugas kita setelah kita hidup berjamaah. Dengan hidup berjamaah ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Kita punya tanggung jawab. Yang paling bertanggung jawabnya yang sudah berjamaah. Yang alaikum bil jamaah. Al jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Oh, ada orang jamaah, pantas ini rahmat, ya kan? Pantes ini orang-orang yang rumahnya pada ambruk sekarang pada berdiri karena ada orang jamaah, karena ada war.
Lah Uwar itu kan fisiknya, badannya, tenaganya, bensinnya dari kita, kan begitu.